Oke, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, Mbak, saya Debbie dengan rekan saya Fitra. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk interview pada hari ini. Jadi sebelum mulai interview, saya akan informasikan bahwa saya dan tim ini sedang melakukan validasi atas permasalahan yang dihadapi oleh unit terkait pada saat sirkulasi memo, Mbak. Gitu. Jadi oleh karena itu, sebelum kita melakukan validasi, kita harus memastikan bahwa orang lain ini merasakan masalah tersebut atau tidak. Tujuan dari proses interview kali ini ingin menemukan dan mempelajari perspektif baru dari ibu-ibu sekalian. Mungkin proses interviewnya ini sekitar 5 sampai 15 menit. Jadi diharapkan untuk dijawab sejujur-jujurnya aja gitu. Gini, oke. Baik, mungkin nanti dimulai dari eh, Mbak Anggita dulu ya, Mbak ya. Boleh nanti dilanjutkan Mbak Novi. Boleh memperkenalkan diri dulu terkait pertama nama, dari unit mana, sebagai apa, dan saat ini sudah berapa lama di unit tersebut. Ya, selamat sore. Selamat sore semuanya. Saya Anggita Putri Daniswari. Sekarang di unit Col 3 area 1. Sekarang PGS Officer Unit RCC Geraha Pangeran. Col 3 yang berada di unit RCC Geraha Pangeran. Jadi di sini saya itu sudah hampir 8 sampai 9 tahun ya di unit yang sama gitu. Jadi benar-benar lumayan lama ya Mbak, gitu. monggo Terima dilanjut. kasih. Ya, makasih Mbak Anggi. Ya, selamat sore Mbak Fitra, Mbak Debi, Mbak Anggi. Perkenalkan, saya Novita. Saya sebagai staf COL 3 di unit RCC Geraha Pangeran. Saya di RCC Geraha Pangeran ada 1,5 tahun. Sebelumnya saya di RCC Surabaya hampir 10 tahun sepertinya. Itu saja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Anggi dan Mbak Novi. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaannya aja ya Mbak ya. Jadi kalau saya sama Mbak Dewi ini ngerasa sekarang ini kita kan masih lagi ada masalah kayak memo operasional kredit itu masih manual dan tersebar di berbagai media gitu ya Mbak. Ada yang manual, ada yang email, memo fisik dan lain-lain. Terus kurang dokumentasi juga terpusat dan audit trail terhadap aktivitas memo kredit tersebut. Nah, kalau dalam seminggu nih Mbak Novi sama Mbak Anggi biasanya terima memo berapa ya Mbak ya dari RM ini dari unit bisnis gitu? Seminggu kalau seminggu sih banyak ya. Tapi kalau per hari itu biasanya dapat memo dari RM Hmm? itu eh, minim 5. Sehari ya? Minim, iya. Kalau awal-awal kan biasanya nggak begitu banyak ya. Cuma memo pinbuk dan sebagainya itu biasanya minim 5. Tapi kalau mendekati 20 tanggal 20 ke atas biasanya tuh lebih dari 5. Hmm. Bisa sampai 8 9. Nah, Sehari. 10. Iya, beneran. Kalau di ada recordnya kan ya. Kalau Ya. kita itu kalau kirim SBO itu ada recordnya, ada ininya jumlahnya. Jadi GPC itu berapa, JTC berapa, dan GPC itu pasti paling banyak Hmm. gitu. Biasanya 10 13. Malah ada kalau akhir bulan itu 17 18 memo. Oke oke Mbak. Tidak disadari oleh RMLM. Untuk sekian memo itu tuh untuk satu COL atau satu unit semua, Mbak? Itu untuk Untuk memo, Agi aja atau Sama Mbak Novi juga. beda sama Mbak Novi? oh semua, semua. Semua. Semua ya. Kalau Saya itu, sama Mbak Novi. oh berarti dua ya Mbak ya. Berarti satu COL itu bisa mungkin 10 ya Mbak ya, paling banyak. Iya, paling banyak. Hmm. Nah Mbak kalau sekarang ini media yang digunakan untuk dalam proses memo operasional kredit itu apa aja ya Mbak? Misal Mbak Novi yang sekarang dipakai di Col gitu tuh apa aja medianya? Apa itu kayak Teams gitu kah Oh aplikasinya iya, atau apa? oh ada Teams juga. Maksudnya ya selain memo fisik gitu. Kita
Kalau kita sih kan kayak memo fisik itu kan, terus beberapa seperti yang disposisi itu yang kita membutuhkan approval dari TL ataupun dari RH sampai DH, itu kita bisa pakai aplikasi Teams. Jadi semua memo itu kita masukkan, kita scan semua sama underline-nya, kita masukkan di Teams untuk nanti approval sampai atasan sesuai sama piringnya ya, gitu. Dan kalau udah selesai sampai approval, nanti kita baru kirimkan ke SBO. Seperti itu Berarti sih Mbak Fitra. berarti kalau ininya berarti masih manual ya Mbak sebenarnya ya. Heeh. Masih manual sih semuanya. Nah, kalau kayak gitu, kenapa ya sih Mbak? Kita tuh masih manual ya Mbak ya kalau terkait memo proses kredit ini gitu. Mm-mm. Iya, semuanya sih masih manual emang prosesnya. Oh, memang karena belum ada gitu ya Mm-mm. Mbak ya sistemnya untuk. Iya, belum. Maksudnya kalau dari bisnis gitu ya. Jadi kalau dari bisnis semuanya benar-benar masih hard file semuanya dikasihnya. Hmm, Baru nanti kita yang mengaplikasikan ke Teams-nya itu. Belum ada itu nanti kalau apa? Belum ada yang sistem yang langsung ya satu sistem mm-mm. yang sama dari bisnis nanti langsung ke coba masuk sampai approval dan sampai ke SBO itu nggak belum ada sih yang satu sistem yang jadi satu gitu loh maksudnya. Mhm. Nah Mbak, Jadi masih terpisah sendiri-sendiri unitnya. Kalau misalnya kan tadi kan kayak dari bisnis kan manual gitu, terus nanti kan di-upload ke Teams gitu ya Mbak ya. Ada tantangannya nggak sih Mm-mm. Pak ketika memo yang tersebar di media itu ada di email, dokumen fisik gitu. Misalnya tuh kayak ada kehilangan data atau miskomunikasi karena kayak gitu nggak Mbak Novi? Iya sih, jadi kayak beberapa kan kita kalau upload di Teams itu kan nggak semuanya bisa masuk ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya underlying-nya banyak nih, atau seperti file-filenya itu banyak jumlahnya, nah itu beberapa nggak bisa masuk di Teams gitu. Hmm. Jadi kita tetap pakai manual Oh, gitu sih. oh jadi sebenarnya Teams Jadi itu kan maksudnya nggak bisa akomodir mm-mm, semua gitu ya Mbak ya? Teams itu Oh. jadi semua akun gitu. Jadi nggak semua file yang kita uploadkan itu bisa terupload semuanya gitu. Jadi sometimes kita masih tetap butuh hard file-nya untuk ke atasan gitu. Untuk Gitu sih validasi Mbak gitu ya Fitra. Mbak ya? Untuk validasinya. Oke. Nah, Mbak Anggi, Mbak Novi, kalau jenis memo yang biasanya memakan waktu lama tuh memo apa ya Mbak ya? Dari data lengkap itu misal data lengkap nih dari RM. Nah, itu biasanya memo yang buat prosesnya di COP yang makan waktu lama tuh biasanya memo apa ya Mbak? Mbak, compute Mbak. Yang dijawab ya. Sorry. Untuk memo yang lama itu ya memo disposisi sih. Oh, Apalagi yang validasinya butuh sampai departemen head ya, sampai DH. Itu biasanya agak lama karena kan kita dari staff dulu, kemudian ke TL, kemudian ke DH. Agak lama sih itu biasanya. Ini disposisi yang paling lama. oh, iya. Kalau yang lain-lainnya sih masih cukup cepat lah. Itu berlaku juga dengan Mbak Anggim. Iya, sama sebenarnya. Kalau di Col 3 itu memang untuk memo kita validasi itu kan pakai Teams. Nah, kalau pakai Teams yang masuk di Teams itu adalah validasi SKKPK, validasi memo pencairan. Tapi kalau untuk memo pembukuan kita manual langsung bikin taski, kita kirim ke SBO. Tapi kalau pencarian dari RM, jadi kita scan semua nih datanya dari RM untuk pencairan underlying-nya itu. Nah, nanti kita masukin satu-satu apa syaratnya, memo 105 dan sebagainya. Nah, itu baru eh, ada kita itu masukin validasi checker makernya siapa, staff. Kalau kalau di Col 3 ya makernya staff, untuk checkernya officer, nanti untuk input validasinya sesuai tiering. Jadi kalau misalnya Pak Yo ya Pak Yunaro, kalau misalnya pencairan sampai 3M ke atas itu RH atau sampai DH gitu sih. Yang paling bikin sulit kendala lebih lama itu karena masukin Teams kan harus scan-scan ya. Jadi di scan terus Teams-nya itu kadang nggak stabil. Jadi ini.
waktu buka ada loading berapa detik, berapa menit gitu. Tapi so far sih mempermudah ya, karena kan kita itu sebelum masuk ke Teams, kita kan scan-scan dulu. Jadi data itu sudah digital. Jadi kalau butuh apa-apa lagi untuk lihat dokumen, itu udah ada scanannya. Gitu Hmm, sih Mbak Fitra sama Mbak Devi. iya. Rata-rata waktu Lakunya sama. rata-rata buat waktunya memo misalnya dari unit bisnis sampai beres di COP itu berapa lama ya Mbak ya biasanya? Kenapa? Gimana Rata-rata gimana? misalnya ada COP dapat memo dari bisnis gitu ya Mbak ya, terus sampai memo itu dijalankan sampai selesai itu biasanya makan waktu berapa lama ya Mbak ya? Kalau pencairan ya, Mm-mm. kalau pencairan itu tergantung dari tiringnya yang pertama. Jadi misal tiringnya itu 1 M, misal sampai Pak Yu ya, sampai TL ku. Jadi aku terima, aku buat dulu, scan, masuk Teams. Nanti kalau sudah diperiksa, validasi selesai, nah itu aku bikin taski. Bikin taski, kita ke TL lagi untuk minta tanda tangan, baru kita kirim ke SPO. Itu kalau misalnya pencairan pencairan ke sampai TL sejam lah ya. Tapi ini lihat juga kalau TL-nya nggak sibuk, Mm-mm. ya bisa cepat. Tapi kalau memang TL-nya ini kan soalnya membawai 4 RCC ya, 4 RCC sama satu cabang. Jadi nggak cuma unit aku aja yang diperiksa gitu. Tapi nggak sejaman lah. Pokoknya prosesnya segitu, kira-kira sejam. Kalau memo-memo yang lain Mbak kan itu tadi memo disposisi ya. Kalau misalnya kayak memo pinbook, memo penutupan kayak gitu. Kalau pinbook 1/2 jam sudah bisa, 15 menit lah pinbook. Hmm. Soalnya kan kalau pinbook sebenarnya tuh cepat. Aku bikin taski, kirim ke TL, tanda tangan, aku langsung kirim SPO. Cuma kan tergantung TL-nya nih. TL-nya tuh bisa langsung cepat virtual tanda tangan enggak gitu. Gitu aja. Soalnya kan sekarang ini ya virtual ya. Hmm. Untuk minta tanda tangannya ya nggak bisa langsung karena nggak satu tempat. Hmm. Nah, kalau kayak gitu tuh ini nggak sih Mbak, ada kesulitan nggak sih dalam melacak status atau histori memo kredit? Misal nih udah sampai ke TL gitu, udah sampai ke Bu Nurlin atau DH ya gitu ya. Itu tuh agak kesulitan nggak? Maksudnya tahu hal itu tuh gitu loh. Maksudnya tuh udah memonya ini udah sampai mana sih kayak gitu? Kalau dari tim itu bisa dilacak Mbak Fitra. Jadi misal dari staff kan ke officer. Nah, officer udah setuju nanti checkernya ini bisa lihat oh udah setuju sama sama checkernya gitu. Hmm. Nanti pokoknya gini, yang sorry sorry tak ulang. Jadi Teams itu yang bisa mantau itu dari makernya. Jadi Hmm. makernya yang mantau, jadi staffnya kan berarti yang mantau. Nah, kalau mantau, oh checkerku udah setuju nih, berarti pasti lanjut nih ke jenjang berikutnya, yaitu approval namanya kalau di Teams. Jadi udah ada statusnya sendiri. Oh gitu. Jadi Cuma kan ketahuan gitu ya. ketahuan. Cuma kan kita nggak tahu nih ya berapa lamanya kan. Jadi Hmm. kadang kita masih telepon TL, Pak ini udah ke RH belum? Apa udah ke DH belum gitu? Oh iya masih diperiksa gitu. Tapi untuk jangka waktu approval dari TL ke RH, nah ini kita nggak tahu. Tapi kalau untuk statusnya ada sih, di Teams ada. Oke, Jadi oke. kelihatan. Hmm. Nah, kalau kayak gitu Mbak, berarti lebih ke dari bisnis ke colnya mungkin ya Mbak yang perlu ini ya. Oh ya, ini perlu sistemnya Jadi biar nggak manual. maksudnya kalau dari COP sendiri merasa ada kebutuhan nggak sih Mbak untuk menyatukan proses memo kredit dalam satu sistem digital gitu Mbak? Dari Mbak Novi sama Mbak Anggi. Kalau dari saya sih sebenarnya untuk sekarang ya memang lebih baik ya pakai sistem. Karena apa? Kita bisa tahu recordnya. Misal Mbak Fitra nih kirim memo, terus Mm-mm. aku lihat, oh ternyata ada kesalahan, mungkin di reject ya kali. Kalau di kita itu kalau ada yang nggak setuju, di reject. Jadi Hmm. ketahuan, oh ini kenapa prosesnya lama? Oh ternyata waktu penginputan di staff ke checker ada reject. Oh jadi lama mungkin karena belum terpenuhi
atau ada koreksi dan sebagainya. Jadi kita tuh nggak salah ini kenapa ya kok lama ya, kok nggak jalan-jalan ya gitu. Jadi kita ketahuan nih jejak-jejaknya, maksudnya apa aja yang bikin lama atau bikin pending gitu. Kalau dari Mbak Ada Novi sendiri, strategi. gimana Mbak? Iya, kalau saya sih sama ya kayak Mbak Nabila ya. Kalau pakai apa satu aplikasi yang mulai dari bisnis, dari RM-nya, ngajuin memo, kemudian persetujuan sampai terusnya juga sampai dari pemimpin RCC, terus habis itu nanti ke call masuknya biar lebih mudah untuk memantaunya juga mungkin ya Mbak Fitra sama dia gitu. Jadi kan kayak kita habis jelas lah gitu maksudnya dari bisnis sendiri tahu bisa memantau juga dari mananya sekarang nih memonya jalannya jadi nggak kayak tunggu-tungguan atau nggak kayak mbak kok lama sih mbak ini udah jalan belum sih. Kita sama-sama bisa saling Oh memantau iya, gitu loh iya, misalnya dari nanti atasan oh ini maunya seperti ini ada koreksi oke kita balikan dulu jadi balikan langsung balik lagi ke bisnis nih jadi atasan jadi apa pemimpin RCC itu juga bisa tahu nih oh Hmm, ini ada koreksi dari atasan PLL seperti ini jadi bisa sama-sama enak jadi kan karena kita sama-sama tim ya Mbak ya di sini ya. kan jadi biar sama-sama tahu saling memantau juga jadi bisa tahu apa biar kedepannya juga nggak akan ada koreksi-koreksi lagi kayak gitu Oke. kan lebih mudah lah kalau misalnya kita ada satu sistem yang meliputi semuanya gitu. Oke, siap. Makasih banyak Mbak Anggi, Mbak Novi. Di sini kita masuk ke problem kedua ya. Jadi di problem kedua ini kita ada tidak adanya sistem tracking dan follow up terkait pelaksanaan ketentuan kredit pasca approval. Nah, kalau ini kan lebih kepada pemantauan pasca kita pencairan atau pasca kita menjalankan memo nih, Mbak. Nah, untuk saat ini, Mbak, di COL sendiri ini proses untuk memantau pelaksanaan ketentuan terkait pasca pencairan kredit atau mungkin melaksanakan perintah dari memo-memonya dari RM itu ada nggak ya Mbak? Jadi contohnya nih Mbak, misalnya ada memo pencairan atau memo lainnya, nah itu telah dijalankan. Nah setelah dijalankan itu ada nggak sih Mbak proses pemantauan dari pelaksanaannya itu dari COL sendiri? Untuk proses pemantauan sih kita selama ini masih cek manual ya Mbak. Jadi misal pencairan, oh kita cek di icon udah terbentuk belum rekeningnya, bunganya, angsurannya, atau pencairannya di jam berapa. Memang soalnya kita ada namanya sirkulasi dokumen kalau kita itu. Hmm. Jadi apapun yang kita lakukan, terutama pencairan gitu ya, kita terima di jam berapa dari memo bisnis. Terus kita kirim ke SBU-nya jam berapa. Terus pencairan di memonya itu jam berapa. Gitu kita ada. Jadi setelah memo terlaksana dan dikirim ke SBO, kita mantaunya masih manual dari icon aja. Oke. Gitu. Udah cair apa belum gitu. Oke. Berarti untuk udah untuk dokumentasi standar untuk memantau itu sudah ada ya, Mbak? Gimana? Maaf, ini putus-putus. Jadi untuk dokumentasi standar untuk Mbak melakukan pemantauan itu sudah ada ya, tapi dilakukan secara manual seperti itu. Ya, Mm. iya, Nah, benar. jadi dokumentasi standarnya Mbak untuk melakukan pemantauan itu sebetulnya sudah ada. Iya, sudah ada, cuma dilakukan dengan manual aja. Oke, siap. Nah, kalau misalnya untuk saat ini kalau misalnya di Mbak sendiri itu, berarti kan tadi udah ada ya, kalau misalnya Mbak tuh bisa ngecek gimana proses sirkulasinya. Nah, untuk ngecek sirkulasinya ini tuh ada notifikasinya nggak sih Mbak? Misal nih dari Mbak ke Dari setelah dari Mbak Novi. COL, itu kan ada tingkatannya tuh. Nah, misalnya udah ada approval nih dari tingkatan yang pertama ini, itu ada notifikasinya nggak Mbak? Atau kita ngecek sendiri? Kita ngecek sendiri kalau nggak salah ya, Mbak Nov ya. Nggak ada notifikasi nggak sih? Kalau checker, Ini kalau yang kayak Teams gitu Teams, ada notifikasinya sih
Notif Ada ya. notifikasi. Oh, kalau maker ke Heeh, checker masuk ya ada notif. Tapi maker untuk masuknya, persetujuan, masuknya sih kalau tetap ke maker sih sepertinya. tapi kalau disetujui nggak disetujui kayaknya nggak ada notif ya Mbak Nov ya. Nah, itu yang belum ada. Heeh. Lebih ke Jadi kalau posisinya dan siapa gitu ya. ya, benar. Jadi Heeh, cuma itu masuknya aja. belum ada. Masuk Tapi kalau aja sih. iya benar. Kalau approvalnya nggak ada notif. Tapi kalau udah masuk di Teams-nya siapa itu ke notif ya, Mbak Ya, Nov itu ya. ada ya. Benar. Oke, selanjutnya Mbak, seberapa sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan, maksudnya gini Mbak, jadi mungkin ada rekening-rekening jatuh tempo ya kita itu sering terjadi keterlambatan, apa namanya, maintenance nggak Mbak? Kalau keterlambatan itu kalau sekarang tuh mungkin cuma sehari kayaknya. Misal sekarang jatuh tempo ternyata di maintenance-nya besok gitu. Tapi sekarang itu sejak kurs sudah nggak ada, kan kita cuma mantau RM-nya, mantau BCM ya. Nah itu kayaknya udah jarang, hampir nggak pernah. Tapi ada satu kali sesekali gitu kelewat cuma sehari aja. Kalau ini ya, sepengetahuanku gitu. Ya, Nggak ini nggak sering oke Mbak. teman-teman RM kelewatan. Oke. Untuk dari Mbak mungkin dari awal sampai sekarang ini pernah nggak Mbak terjadi kasus di mana pencairan kreditnya itu dilakukan tanpa memastikan semua ketentuannya sudah terpenuhi? Pencairannya tidak sesuai underlying ya. Maksudnya jadi kan saat pencairan itu ada yang ada ketentuan-ketentuannya itu Mbak, checklistnya apa saja yang harus dipenuhi. Nah, pernah nggak Mbak terjadi di mana pencairan itu tuh pencairan itu belum nggak dipastikan semuanya terpenuhi dulu tapi dilakukan pencairan gitu Mbak? Oh, enggak. Kalau Oh, kita nggak pencairan, ada. insya Allah sesuai syarat posisi atau SKK ya. Jadi kalau memang SKK dan syarat disposisinya berbunyi ABC, kita cek nih ABC. Kalau misalnya memang ada salah satu syarat yang belum terpenuhi atau kurang tepat, itu biasanya kita berunding sama RM-nya. Jadi maksudnya untuk melengkapi syarat-syarat itu. Kalau kita sih nggak pernah mencairkan, langsung mencairkan tanpa ini ya syarat lengkap gitu ya. Mungkin Mbak Novi pernah Mbak di sebelumnya waktu di Ya, sebelumnya mungkin pernah nggak, Mbak kira-kira? sama seperti Mbak Anggi ya, dari dulu sih kalau saya sebelumnya di ekspedisi maupun di GPC sama Mbak Didi sama Mbak Fitra. Jadi kalau memang itu belum memenuhi syarat disposisinya atau apa gitu ya, ada yang kurang misalnya, kita tetap kembalikan lagi ke unit bisnis, kita discuss lagi. Jadi sebisa mungkin kita sesuaikan semuanya sama syarat disposisi terpenuhi dulu, baru kita jalankan selama ini. Siap. Kayak Oke, gitu. terima kasih Mbak. Terus untuk atas memo-memo kan tadi berarti kan memo-memonya memo beserta lampirannya itu semuanya hard file ya Mbak ya. Pernah nggak Mbak terjadi kehilangan data karena media yang digunakannya itu berupa hard file itu? Kalau data minim hilang tapi bukan hilang, tapi karena ini ya ketumpuk-tumpuk mungkin ya. Ketelisut. Jadinya iya ketelisut. Tapi sejauh ini sih masih aman. Maksudnya nggak ada dokumen yang hilang. Karena memang kan sekarang kita fokusnya kan ke BCM aja, nggak sama dengan KUR. Dan ritme kerjanya COL ini itu kalau ada memo dan sebagainya, besoknya itu udah harus masuk Luis. Jadi nggak ada yang ngendon di meja. Kalau yang di meja itu mungkin SKKPK dan sebagainya. Kalau maintenance memang besoknya sudah harus masuk Luis. Jadi memang mengamankan biar nggak hilang juga, biar terfile di file asli. Oh, Gitu sih. siap Mbak.
Nah, untuk nanti kira-kira Mbak fitur apa saja yang diharapkan ada di sistem tracking untuk follow up dari dari sirkulasi memonya tersebut. Oh, sorry, berarti pasca sirkulasi Ini memo ya sama dari menu ya. Mbak. Mm. Mm-mm. Jadi fitur apa yang diharapkan dari sistem tracking dan follow up ketentuan dari sorry, follow up dari memonya tersebut. Mulai dari input ya ini. Ya, Jadi kalau sistemnya yaitu pertama notifikasi itu kan nggak ada. Kalau sudah di-approve sama checker atau approval RHDH itu belum ada notifikasi. Jadi kita harus lihat manual. Jadi kita masuk ini mantau terus. Jadi masuk ke test list namanya itu. Jadi kita klik terus sampai ketahuan ini udah putus apa belum gitu. Jadi nggak ada notifikasi. Terus ini apa ya? Apa namanya? Kok kuota ya? Ini apa? Biasanya kalau di Teams itu kan nggak mumpuni semua masuk file nih. Ini Apa ya untuk itu? uploadnya ya, untuk upload datanya itu loh Mbak, maksudnya pesannya ya. ya. Ha-ha. Kalau Ha-ha, kalau jadi biar distribusikan nih bisa sesuai. mengakomodir semua file bisa Mm-mm. masuk gitu loh. Ya, Hmm. benar. Ya sih. Soalnya kita itu kalau masukin data itu harus ini scan-nya tuh dijadikan satu. Misal nih ya SKK PK kan harusnya sendiri-sendiri tuh biar Mm-mm. kelihatan oh ini SKK Mm-mm. sama PK enggak. Jadi harus dijadikan satu dulu biar cukup gitu. Jadi harus bisa mengakomodir semua filenya masuk ke sistem gitu sih. Kurangnya berkaca dari ini ya, berkaca dari aplikasinya Col ya. Yang kurang sih itu. Oke, ya Mbak. Mungkin Mbak dari tadi nih kita membicarakan masalah-masalahnya lah itu antara dari unit bisnis ke Col, mungkin ada Mbak solusi lain yang bisa merampingkan masalahnya antara kita ini Mbak berarti. Untuk pembuatan memo ya. Ya. Mm-mm. Kalau menurutku sih ya ini ya, kalau misalnya ada sistem untuk mengakomodir itu lebih baik. Jadi terus sistemnya ndak lemot ya apa itu namanya? Ndak lemot. Jadi benar kalau kalau di kita itu masalahnya itu udah kita harus lihat memonya itu benar apa enggak, underline-nya benar apa enggak. Sistemnya juga bermasalah. Jadi pengennya mempermudah kita dalam bekerja, malah itu adalah salah satu kendala kita dalam bekerja. Jadinya gitu. Ya, iya. Jadinya. Jadi Mm-mm. ada plus minusnya. Jadi misal kalau kalau ada sistem sebenarnya udah baik sistemnya memang. Jadi kita ke record semua. Cuma sistemnya ini kadang itu malah membuat kita terhambat dalam bekerja. Terhambat pekerjaannya. Iya, Iya. benar. Ya alangkah baiknya kalau misalnya bikin sistem tuh dari awal sampai akhir benar-benar Terintegrasi gitu dibuat ya Mbak ya. secara ya pasti gitu lah Mbak. Hmm. Jadi biar kitanya sendiri yang di lapangan nggak kesusahan nih kalau kita mau pakai aplikasi itu gitu kan sering kalinya kita kesusahan pakai aplikasinya terus pusat juga mana kadang lama juga kan responnya buat kita gitu. Sedangkan kita juga butuh cepet kan karena kita juga support bisnis, bisnis juga butuh cepet seperti itu sih Mbak. Biar nggak terlalu banyak kendalanya lah gitu. Oke, siap Mbak. Mungkin dari tadi juga masalah yang sudah kita kemukakan ada beberapa, mungkin banyak bisa kita kerucutkan nih Mbak. Dari Mbak Anggi mungkin atau dari Mbak Novi itu top 3 problemnya antara bisnis dengan Col untuk sirkulasi memonya. Yang harus segera kita bisa cari solusinya gitu Mbak. Top 3-nya apa? Ini Kalau dari saya masalah untuk memo dari RM ke COL itu yang paling utama adalah waktu sih menurutku. Gimana tuh Mbak? Jadi waktunya kan kalau kita kan terimanya tuh sore-sore ya. Sebenarnya untuk sirkulasi memo sebenarnya Mm-mm. itu udah bagus.
Maksudnya untuk pembuatan memo, terus syarat-syaratnya memo kalian itu sudah bagus. Cuma untuk waktunya aja yang masuk di colnya tuh yang kurang tepat. Soalnya kan kita nih ber, ber, berurusan dengan unit lain ya, bukan kita sendiri yang buku. Jadi kalau memo kalian datang nih kayak pinbook, perpanjangan plafon itu kan sebenarnya gampang. Mm-mm. Nah, cuma sore dan SPO keburu tutup, akhirnya ini apa menimbulkan apa ya nggak enak sama unit lain. Tapi kalau untuk sirkulasi dari bisnis ke kita sih sebenarnya sudah oke ya. Mm-mm. Soalnya teman-teman RM kan kalau ada pencairan, ada memo, pinbook dan sebagainya kan mesti syaratnya lengkap tuh. Mm. Nggak ada kendala kalau dari RM ke kita. Kalau nomor Gitu sih. 2 sama 3-nya gimana nih? Barangkali dari Mbak Novi seperti apa? Ini kan top 3 problem yang harus segera kita Heeh. cari solusinya gitu, Mbak. Maaf, boleh diulang tadi apa? Yang nomor 2 sama 3. Ini kan kita Maaf, maaf. kalau top 3 problem yang harus segera kita selesaikan dari semua yang kita tadi obrolin tuh apa ya Mbak ya? Kan tadi Mbak Anggi bilang waktu, mungkin waktunya kan kita masih kurang pas lah ya kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak Novi sendiri apa ya Mbak ya? Eh, apa ya? Eh, yang kayak tadi sih Mbak, aplikasi apa namanya? Eh, apa ya? Kalau Tools. kita yang untuk upload upload datanya tuh Mbak, Mm-mm. upload datanya itu maksudnya sebisa mungkin kalau bikin aplikasi Mm-mm. memudahkan kita untuk mengupload seluruh data yang dibutuhkan gitu. Mm-mm. Ya kayak kalau selama ini kan kita kendalanya nggak semuanya seperti Mbak Anggi tadi bilang ya, jadi SKK sama PK dijadikan satu. Padahal kan seharusnya ada poin-poinnya sendiri yang kita uploadkan sesuai sama underlying yang disesuaikan sama di SKK atau di memo pencairan kayak gitu kan Mbak. Itu aja sih, seringkali kita kesusahan untuk upload-upload datanya itu. Pasti banyak nggak berhasilnya kalau itu untuk uploadnya datanya itu. Itu sih. Satu lagi nih Mbak, Apa ya? Apa ya Eh, dari kelas waktu terus hmm, upload, ukuran buat upload kayak gitu. Satu lagi. hmm, atau meminimkan kesalahan memo ya apa ya biasanya kan teman-teman ada tuh yang typo atau sebagainya itu kan harus koreksi lagi. Hmm. Oh ya kalau dari tim COL sebenarnya itu kalau dari sirkulasi dokumen terutama disposisi Mm-mm. ini kalau ibu saya ini kan kalau RH saya itu fokus sama jawabannya teman-teman RM. Jawaban Bener di kan? memo Jadi ya. di memo. Jadi hmm, misal harus menyerahkan surat pernyataan gitu ya. Itu harus sesuai, nggak tahu ya, harus kayak skripsi gitu ya. Telah terima surat kuasa tertanggal berapa gitu. Jadi eh, ini biar tidak memakan waktu untuk koreksi kembali. Yang sering yang sering terjadi kan kayak gitu ya kalau di lapangan. Kalau untuk dari RM ke colnya Oke. gitu sih. Oke, Oke, siap Mbak Anggi, Mbak Novi berarti bisa disimpulkan ya kalau dari top 3 problem itu kan memang kita masih perlu sistem buat tadi ya biar waktunya itu kita juga dari RM itu bisa masuknya ke COP lebih cepat gitu ya Mbak ya. Memonya terus kalau bisa sistemnya itu bisa yang mengakomodir upload datanya itu besar biar bisa langsung diupload semuanya nggak lambat kayak gitu-gitu ya Mbak. Terus sama kalau ada koreksi itu bisa langsung direvisi, koreksi yang minim lah, jadi makin minim karena ada sistem itu gitu ya Mbak Novi dan Mbak Dia. Iya benar Mbak Fitri, Mbak Devi. betul Mbak. Siap, oke. Mungkin cukup Mbak untuk interview kita pada hari ini. Tadi udah banyak masalah yang kita bicarakan, terus kita analisa juga problemnya seperti apa dan harapannya seperti apa. Hmm. Jadi mungkin kita cukupkan interviewnya sekarang. Makasih banyak Ya, atas waktunya ya makasih Mbak, banyak. Mohon maaf untuk Pak. Mbak Anggi, Mbak Weekendnya kita. Fitra. Iya, Sejuk. Maaf ya kalau jawabannya kurang berkenan loh Oh ya. enggak bagus bagus Cukup aman banget aman. Mbak. Semangat buat bikin sistemnya. Siap. Amin. Jadi Terima kasih. juara satu ya. ya mudah-mudahan bisa mempermudah kita semua lah ya. Amin. Amin. Makasih banyak Mbak Novi, Mbak Mudah-mudahan bisa lancar Terima kasih semuanya. Mbak Fitra, Mbak Devi, Sore. lancar-lancar. Terima kasih Mbak. Ya.